Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik hidayah serta pertolongannya untuk kita bisa istiqamah dalam belajar akidah ahli sunnah wal jamaah dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau dicetakkan saya halaman 19, kata beliau, li'annahu subhana la samiyalahu wa la kuf'alahu wa la niddalahu. Ini masih ada kaitan dengan pembahasan yang lalu. Kita baca sedikit yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang terakhir. Syekhul Islam mengatakan, wala yulhiduna fi asma'illah wa ayatihi. Ahlu sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah as-salafiyun, mereka tidak menyimpang dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah dan juga ayat-ayat Allah. Wala yukayyifun, mereka tidak membayang-bayangkan, membagaimanakan sifat-sifat Allah. Wala yumathiluna sifati bisifati khalqihi, dan ahlu sunnah wal jamaah tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kemudian beliau menyebutkan kenapa beliau mengatakan demikian, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya. Wala kuf'alahu, tidak ada sekutu baginya. Wala niddalahu, tidak ada tandingan bagi Allah. Makanya tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Karena Allah sekali lagi tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh Allah dikiaskan, disamakan dengan makhluknya. Fa innahu subhana a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi, dan karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya dan selain dirinya. Wa asdaqu qilan, dan ucapannya itu lebih benar
wa ahsanu haditsan min khalqihi, dan lebih baik daripada makhluknya. Pembahasan kita sekali lagi pada kesempatan ini berkaitan dengan kenapa kok tidak boleh kita membayangkan sifat Allah, kenapa kok kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, dan kenapa kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tanpa menyerupakan dengan makhluk, membayangkannya, mentahrif, dan menafikannya. Jadi sekali lagi, ini adalah hujah, alasan kenapa kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah tentang nama dan sifat Allah tanpa diserupakan dengan makhluk, dibayangkan, diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Kita baca langsung syarah penjelasan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Beliau mengatakan li'annahu subhana la samia lahu. Tadi Syekhul Islam mengatakan kita tidak, atau ahlu sunnah tidak membagaimanakan, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, karena Allah tidak ada yang serupa dengannya. Hadza ta'lilun lima sabaqa min qawlihi an ahli sunnah wa la yukayyifun wa la yumathilun sifatihi bi sifati khalqihi. Sekali lagi Syekhul Islam mengatakan karena Allah tidak ada yang sama dengannya, ini adalah alasan tentang ucapan Ahlus Sunnah yang beliau sampaikan tadi. Ahlus Sunnah tidak membayangkan, tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan di awal kitab sudah berapa kali Syekhul Islam menegaskan, menekankan Ahlus Sunnah tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Coba kita buka lagi dari pembahasan awal masalah tauhid asma wa sifat yang beliau tekankan di sini. Kata beliau, wa minal imani billah, mulai dari pembahasan awal iman kepada Allah. Wa minal imani billah al iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Di antara makna kandungan iman kepada Allah, mengimani semua yang Allah sifatkan bagi dirinya di dalam kitabnya Al-Quran. Wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang disifatkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsil, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diserupakan. Ini pertama kali sudah apa? Beliau tegaskan, Ahlus Sunnah tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ahlus Sunnah hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan. Hanya mengikut saja qala Allah wa qala Rasul. Dan itu bukan tasbih. Namanya tasbih tamtsil kalau mengatakan misalnya wajah Allah sama dengan wajah makhluk, baru namanya apa? Tamtsil. Ahlus Sunnah kata Syekhul Islam, al-firqatun najiyah taifah al-mansurah as-salafiyun, tidak menyerupakan sama sekali Allah dengan makhluknya. Ini pertama kali beliau tegaskan, wala tamtsil. Beliau tegaskan lagi, ya, dalam ucapan selanjutnya, bal yu'minuna bi annallaha subhana laisa kamisli syai'. Bahkan Ahlus Sunnah al-firqatun najiyah taifah al-mansurah as-salafiyun mengimani bahwasanya Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini dua kali sudah di awal pembahasan. Beliau tegaskan lagi, kurang apa itu? Wala yulhiduna fi asma'illah wa ayati wala yukayyifun wala yumassilun. Di awal sudah apa? 3 kali beliau menegaskan Ahlus Sunnah al-firqatun najiyah tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka sungguh dusta ahlul bid'ah, orang-orang yang menuduh Ahlus Sunnah yang sejati as-salafiyin, atau mereka juluki dengan Wahabi,
menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini buku Syekhul Islam. Demikian pula dusta kalau mereka mengatakan Syekhul Islam menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kitab beliau, ini ucapan beliau. Ya, dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau yang lainnya yang sama dengan yang di Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Karena memang namanya Ahlus Sunnah konsisten dalam akidahnya, tidak mencela-mencela. Dalam satu kitab dengan kitab yang lain tidak ada perbedaan dalam masalah Al-Aqidah. Ini sekali lagi sudah 3 kali beliau menegaskan, tidaklah Ahlus Sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian beliau sebutkan alasannya, karena memang Allah tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yukayyifun wala yumathilun sifati bi sifati khalqi. Kemudian ada kata-kata li'annahu subhana, subhanallah. Ini kalau segi bahasa Arabnya, subhana masdar mislu ghufran minat tasbih wa huwa tanzih. Jadi kalau kita membaca zikir tasbih subhanallah, harus kita pahami apa makna subhanallah itu. Yaitu aku menyucikan Allah, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Entah dari penyerupaan terhadap makhluk, dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Dan ini yang selayaknya untuk kita terus tanamkan dalam diri kita. Kalau kita berzikir, kalau kita berdoa, itu selayaknya kita paham apa yang kita baca. Ya. Ketika kita selesai sholat, membaca misalnya tadi subhanallah 33 kali. Apa makna subhanallah? Kita apa? Jiwai dalam hati. Jangan sampai mengatakan sebagaimana sebagian orang subhanallah, tapi masih apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Masih membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Masih menyembah kepada selain Allah. Padahal arti subhanallah adalah apa? Aku mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah, atau dari segala aib, dari segala kekurangan. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan afdalu du'a wa anfa'uhu ma wata'al qalbu al-lisana. Zikir atau doa yang paling afdal, yang paling bermanfaat, yang diucapkan oleh lisan namun hati memahami. Wa kana minal azkar an-nabawiyah, dan doa zikir tersebut dari ajaran tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida qailuha ma'aniyahu wa maqasidah, dan yang mengucapkan zikir tersebut paham apa isi daripada zikir tersebut. Berapa banyak kaum muslimin ketika menyebut subhanallah namun nggak paham apa arti subhanallah. Padahal ini luar biasa, tauhid yang khalis, tauhid yang murni. Aku mensucikan Allah dari segala tandingan, sekutu, hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh Allah disamakan dengan makhluk, entah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun nama-nama dan sifat-sifatnya. Jangan sampai mengucapkan subhanallah tapi masih menyembah wali yang telah mati dengan anggapan wali tersebut bisa mendatangkan manfaat dan madarat, bisa menyembuhkan, bisa memberikan rezeki. Ini adalah apa? Bertentangan dengan subhanallah. Kalau kita mengatakan subhanallah, kita wajib mengesahkan Allah dalam segala hal yang merupakan kekhususan Allah. Allahu Ahad. Kalau ada yang meyakini wali atau orang saleh atau mungkin nabi atau malaikat bisa mendatangkan manfaat dan madarat, berarti apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan makhluk dengan Allah. Ini bertentangan dengan ucapan subhanallah. Atau mengatakan iya, wali-wali tersebut memang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, cuma merekalah yang akan apa? Mendekatkan doa kami kepada Allah. Ini juga sama, bertentangan dengan subhanallah. Seolah-olah Allah apa? Butuh apa?
perantara. Padahal Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan langsung apa? Kabulkan. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Kalau orang itu mengatakan, wah kalau saya langsung doa kepada Allah nggak mungkin diterima karena saya belum dengan dosa. Perlu perantara orang-orang yang apa? Suci, kata mereka. Ini juga apa? Tidak mensucikan Allah. Su'udzon kepada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ketika kita mengucapkan subhanallah, jiwai, pahami, kita mensucikan Allah dari segala bentuk sekutu, dari hal-hal yang tidak layak dan tidak menyeru kepada kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika sekali lagi, at-tasbih artinya at-tanzih, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La samia lahu ay la nadhira lahu, karena Allah tidak ada samia. Ini secara bahasa sinonim dengan la nadhira lahu, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Yastahiqu misla ismihi, tidak ada yang sebanding dengan Allah dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya. Karena semua sifat Allah, nama Allah sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Walillahil asma'u al-husna. Dalil tentang kata-kata la samia lahu, ini surat Maryam ayat 65. Kalau kita baca lengkap ayatnya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Maka beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah. Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Kata para ulama, satu ayat ini membagi tauhid menjadi 3. Ini salah satu dalil para ulama mengatakan Allah membagi tauhid menjadi 3, di antaranya berdasarkan ayat ini. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tauhid apa? Rabb, ya jelas-jelas Rabbus sama, tauhid rububiyah. Fa'budhu, beribadahlah hanya kepada Allah. Tauhid apa? Kemudian hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Tauhid apa? Asma wa sifat. Makanya disampaikan di sini oleh Syekhul Islam dalam bab tauhid asma wa sifat. Ini pembagian tauhid menjadi 3 dengan sekali lagi berdasarkan istiqra, penelitian kata ulama di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ayat tadi diakhiri dengan kata-kata hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, istifhamun maknahu an-nafyu. Ayat tadi itu bentuknya, redaksinya pertanyaan. Apakah engkau tahu ada yang serupa dengan Allah? Ini namanya istifham lin nafi atau lil ingkar. Pertanyaan, tapi maknanya untuk menafikan, mengingkari sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar tafsir, akan kita temui berbagai macam bentuk istifham, pertanyaan dalam Al-Quran. Ya sedikit belajar ya tentang masalah usul tafsir ataupun masalah tafsir agar gak dibodoh-bodohi oleh yang ahli usul tafsir. Kata para ulama, istifham dalam Al-Quran itu macam-macam. Ada istifham bil ingkar, contohnya tadi hal ta'lamu lahu samia, untuk mengingkari
yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Allah mengatakan a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa atau lagi Maha Perkasa? Ini tentang dakwah Nabi kepada dua temannya yang dipenjara. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang dipenjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apakah Nabi Yusuf butuh jawaban di situ? Ini sekali lagi beliau tidak butuh jawaban. Jawabannya jelas, Allahu Ahad. Allah yang berhak disembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun pertanyaan itu untuk apa? Mengingkari kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah. Contoh yang lain, antum a'lamu amillah. Apakah engkau lebih tahu apakah Allah? Butuh jawaban enggak? Enggak butuh. Sudah jelas Allah yang lebih apa? Lebih tahu. Antum a'lamu amillah. Namun itulah namanya istifham lil ingkar, pertanyaan untuk apa? Mengingkar, nggak butuh jawaban. Ya, namun memang tujuannya untuk apa? Mengingkari. Kemudian yang kedua ada namanya istifham lit ta'zim. Istifham untuk mengagungkan sesuatu. Seperti dalam ayat-ayat yang berbunyi wa ma adraka. Contoh apa ayatnya? Biar nggak ngantuk. Ayat yang ada kata-kata wa ma adraka, sebutkan. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Kata-kata wa ma adraka mal-qari'ah. Tahukah engkau apa itu al-qari'ah? Enggak butuh jawaban. Karena apa? Ini soal istifham li ta'dzim, untuk mengagungkan tentang apa itu al-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Hari kiamat. Allah ingin mengagungkan hari kiamat lewat firman-Nya wa ma adraka mal qari'ah. Yang serupa dengan itu ayat yang berbunyi al-haqa mal haqa wa ma adraka mal haqa. Al-haqa juga sama, nama lain dari hari kiamat. Allah ingin mengagungkan hari kiamat dengan firman-Nya wa ma adraka mal haqa. Ayat yang lain yang ada kata-kata wa ma adraka pas Ramadan, wa ma adraka ma lailatul Allah ingin mengagungkan Lailatul Qadar lewat firman-Nya wa ma adrak. Itu namanya pertanyaan namun tujuannya untuk apa? Mengagungkan tentang Lailatul Qadar. Allah nggak butuh jawaban wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Karena apa? Sudah jelas jawabannya di ayat selanjutnya. Lailatul Qadri khairan min alfi syahr. Ini namanya istifham li at-ta'zim, untuk mengagungkan. Ada lagi istifham li ta'kid, untuk menegaskan. Contoh kata para ulama di akhir surat At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik yang memutuskan? Butuh jawaban enggak? Butuh jawaban enggak? Enggak butuh. Allah ahkamul hakimin. Tapi pertanyaan tersebut alaisallah itu tujuannya litakid, menegaskan bahwasanya Allah betul-betul ahkamul hakimin. Istifham yang lain yang litahqiq, untuk mirip menegaskan, menekankan, memastikan. Litahqiq tadi litakid, sekarang litahqiq. Contoh kata para ulama dalam firman-Nya alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami, kata Allah, yang telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Kata-kata bukankah di situ bentuknya kelihatannya memang untuk bertanya. Namun gak butuh jawaban. Karena jawabannya jelas. Qad syarahna laka sadrak. Kalau tambahkan jawabannya qad syarahna,
Sungguh kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad. Itu makna daripada alam nashrah laka sadrak. Qad maknanya qad syarahna laka sadraka. Jadi sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran itu banyak macam ragamnya dan maknanya atau makna yang tersirat di dalamnya. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau tahu ada yang serupa dengan Allah? Sekali lagi, ini tidak butuh jawaban karena makna daripada ayat tersebut la ahada yusamihi au yumathiluhu. Tidak ada seorang pun yang serupa, yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil bahwasanya tidak ada yang sama serupa dengan Allah yaitu dalam surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wala kuf'alahu. Tidak ada sekutu bagi Allah. La kuf'alahu. Al-kuf'u wal mukafi al-mumathil la mislalahu ka qouli ta'ala fi suratul Ikhlas walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini ada istilahnya pelajaran yang berharga bagi kita, bahwasanya dalam masalah-masalah seperti ini lebih baik pakai istilah-istilah Al-Quran. Istilah-istilah apa? Syar'i. Seperti tadi masalah tamsil. Ini sesuai dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un. Demikian pula di sini. Beliau ketika menafikan sekutu bagi Allah, la samia lahu wala kuf'alahu wala niddalahu. Ini kalau istilahnya bahasa kita, sinonimnya tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada tandingan, tidak ada sekutu, tidak ada yang sama, serupa, dan seterusnya. Sinonim ya. Wala samia lahu wala kuf'alahu wala niddalahu. Tiga-tiga itu lafadznya ada dalam ayat-ayat Al-Quran. La samia lahu, tidak ada samia, dalilnya hal ta'lamu lahu samia. Wala kuf'alahu, dalilnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Wala niddalahu, tidak ada nid, tandingan bagi Allah, dalilnya wala fala taj'alu lillahi andada. Surat Al-Baqarah ayat 22. Ini pelajaran yang berharga bagi kita. Jangan istilahnya sok, modern sok, zaman now dan seterusnya, kemudian pakai istilah-istilah yang baru dalam urusan-urusan akidah, yang itu sekali lagi bisa menimbulkan istilahnya kerancuan ataupun kesalahpahaman. Nah, ayat yang terakhir kita baca, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Surat Al-Baqarah ayat 22. Ini yang mungkin pernah kita sampaikan di beberapa khutbah kita. Ayat ini merupakan ayat pertama yang bentuknya larangan. Ya, kalau antum urutkan dari surat Al-Fatihah sampai sebelum ayat ini, tidak ada larangan-larangan dari Allah. Seperti misalnya wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinahan. Wala taqtulu auladakum. Tidak akan antum dapati ayat yang bentuknya larangan sebelum ayat ini. Sebagaimana dalam Al-Quran, ayat pertama tentang perintah Allah adalah perintah tentang apa? Tentang apa? At-tauhid, yaitu ayat sebelum ini. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian. Perintah Al-Quran pertama kali tentang apa? At-tauhid. Ini kalau ahlu sunnah yang sejati, bukan yang abal-abal, yakin dengan seyakin-yakinnya, prioritas dakwah yang benar adalah dakwah kepada at-tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah. Bukan apa? Masalah riba, masalah zakat, masalah akhlak, tidak. Yang pertama kali diprioritaskan oleh para anbiya wa rasul, bahkan oleh Al-Quran, adalah dakwah kepada apa? Tauhidul uluhiyah, tanpa menyepelekan yang lainnya. Cuma ada skala prioritas. Ini yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran.
perintah Al-Quran pertama kali perintah untuk bertauhid. Ayatnya mana? Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Al-Baqarah 21. Sebaliknya, larangan pertama kali dalam Al-Quran, larangan berbuat syirik. Mana dalilnya? Fala taj'alu lillahi andada. Maka yang harus diprioritaskan dalam masalah larangan dari berbuat syirik. Paham ya? Jangan siang malam melarang orang dari riba, tapi nggak mau melarang orang dari apa? Kesyirikan. Ini menyimpang dari metode manhaj dakwah di dalam Al-Quran. Menyimpang dari dakwah para anbiya wa ar-rusul. Sekali lagi ini faedah. Kata para ulama, ayat pertama yang bentuknya larangan dalam Al-Quran yaitu ayat ini. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan membuat sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah. Baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, ataupun nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wala yuqasu bi khalqihi. Tidak boleh Allah dikiaskan dengan makhluknya. Ungkapan ini, redaksi seperti ini juga diucapkan oleh Imam Ahmad dan juga beberapa ulama salaf. Tidak boleh Allah dikiaskan dengan makhluknya. Dikiaskan ya sama, artinya tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Ini kalau simpelnya bahasanya demikian. Wala yuqasu bi khalqihi. Tidak boleh Allah dikiaskan dengan apa? Makhluk. Dan ini yang ada juga dalam ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah yang sudah kita ketahui bersama, penulis kitab apa? Syarhus Sunnah, termasuk referensi akidah bagi ahlu sunnah wal jamaah salafin at-taifah al-mansur al-firqatin najiyah. Kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari yang beliau lahir di abad atau yang hidup di abad 4 Hijriah rahimahullah ta'ala. Beliau di awal kitab Syarhus Sunnah, alhamdulillah sudah kita kaji mungkin hampir separuh atau mungkin lebih. Ya, semoga Allah memudahkan kita untuk mengkajinya lagi. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "I'lam rahimakallah." Nanti yang punya kitab Syarhus Sunnah dilihat, beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu laisa fi sunnati qiyasun." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, tidak ada kias dalam as-sunnah. Maksudnya sunnah di situ adalah apa? Al-aqidah. Nama lain aqidah adalah as-sunnah. Makanya beliau menamakan bukunya dengan Syarhus Sunnah, penjelasan tentang masalah akidah. Beliau mengatakan tidak ada kias dalam as-sunnah dalam akidah. Di antaranya dalam masalah nama-nama dan sifat Allah. Karena masalah akidah itu sudah paten. Hanya qala Allah wa qala ar-rasul. Beliau juga mengatakan pada kelanjutan ucapan tadi, fala tadribu lillail amsal. Tidak boleh membuat permisalan-permisalan, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi, kata-kata tidak boleh Allah dikiaskan dengan makhluknya, maknanya sama dengan awal-awal tadi, tidak boleh disamakan dengan makhluk. Ya, kalau kita mengenal istilah kias, ini sekali lagi, kias dalam akidah tidak ada. Yang ada dalam masalah fikih. Seperti misalnya zakatul fitr. Dulu di zaman Rasul mengeluarkan zakat fitr berupa apa? Gandum. Kalau sekarang dikeluarkan apa? Di negeri kita beras. Karena apa? Ini kias. Dalilnya apa? Dikiaskan karena sama-sama bahan makanan apa? Pokok. Bahan makanan pokok zaman Rasul gandum dan semisalnya. Sekarang kita pakai beras. Ini bukan bid'ah, namanya apa? Qiyas. Dalam masalah fikih tidak ada masalah. Ya, sekali lagi ini hal contohnya. Kemudian kata beliau al-qiyas fil lughah at-tamtsil. Makna qiyas dalam bahasa Arab artinya menyerupakan. Ai la yushabbah wa la yumatsal bihim. Tidak boleh Allah ditasybih, ditamtsil, diserupakan dengan makhluk dalam masalah zatnya, sifatnya, nama-namanya ataupun perbuatan-perbuatannya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 74, "Fala tadribu lillahil amsal." Tidak boleh Allah dibuat perumpamaan. Al-amsal.
Fala yuqasu subhana bi khalqihi. Tidak boleh Allah dikiaskan dengan makhluknya. La fi dzatihi. Baik dalam masalah zatnya, wala fi asma'ihi, ataupun dalam nama-namanya, wasifatihi, dalam masalah sifat-sifatnya, wala fi af'alihi, maupun dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah. Misalnya, ya, kalau ada yang mengatakan zat Allah sama dengan zat makhluk, kafir. Itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan sudah kita sampaikan ucapan gurunya Imam Bukhari, Nu'aim bin Hammad, man syabbahallah bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka kafir. Di antaranya kalau menyamakan zat Allah dengan zat makhluk, mengatakan zat Allah sama dengan zat makhluk, atau menyamakan nama-nama Allah dengan nama-nama makhluk. Nama Allah sama dengan nama makhluk misalnya dalam semua aspeknya. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula dalam masalah sifat-sifatnya. Allah punya tangan, dikatakan sama dengan tangan makhluk, maka ini kufur akbar. Ini pelakunya kafir, kata Nu'aim bin Hammad tadi. Demikian pula yang menyerupakan perbuatan-perbuatan Allah, ini juga apa? Kufur. Semua perbuatan Allah sempurna, sifat Allah sempurna, adapun makhluk penuh dengan apa? Kekurangan. Wa kaifa yuqasu al-khaliq al-kamil bil makhluk an-naqis. Bagaimana Allah yang maha sempurna disamakan dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan? Ya, contoh yang sering kita sampaikan, masalah nasikh mansukh dengan mincela-minceli, beda. Jangan disamakan, jangan dikiaskan. Allah ketika menasakh, menghapus suatu syariat, itu di atas ilmu. Itu bukan Allah tidak tahu, bukan Allah keliru kemudian dihapus hukum yang sebelumnya. Namun inilah syariat Islam, syariat Allah itu ya dengan apa? Bertahap. Dulu tidak diharamkan langsung khamar, namun bertahap. Itu bukan Allah, naudzubillah min dzalik, mencela-mencela, bukan, naudzubillah min dzalik. Ini namanya apa? Mengkiaskan Allah yang maha sempurna dengan makhluk yang nakis, yang mencela-mencela. Ini sekali lagi kufur akbar. Ini tasbih. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, kalau kita mengaku mensucikan Allah, harus betul-betul paham. Tidak boleh dikiaskan Allah yang maha sempurna dengan makhluk dalam segala tadi hal. Mulai zatnya, namanya, sifatnya, juga masalah apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Allah ketika menasakh, karena Allah tahu kapan akan dihapus syariat tersebut, dan Allah menasakhnya karena ada kemaslahatan dan seterusnya. Didasari oleh ilmu la yadillu rabbi wa la yansa. Adapun manusia ketika istilahnya post-push atau hapus, posting kemudian hapus karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya dan seterusnya. Sekali lagi, tidak boleh diserupakan, tidak boleh dikiaskan al-khaliq dengan makhluk. La yuqasu al-khaliq al-kamil bil makhluk an-naqis. Tidak boleh Allah yang maha sempurna diserupakan, dikiaskan dengan makhluk yang naqis. Ta'alallahu an dzalik. Maha suci, maha tinggi Allah dari semuanya itu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan kenapa Ahlus Sunnah dakwah salafiyah, Ahlus Sunnah al-firqatun najah taifah mansurah menetapkan apa adanya, tanpa menyerupakan, tanpa menyelewengkan, membayangkan, menafikan, karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, Allah yang mengatakan sendiri hal tersebut, Allah yang menetapkan tentang sifatnya tersebut, Allah yang tahu tentang sifatnya. Kok ada orang yang apa? Ngeyel. Kok ada orang yang menentang? Oh enggak. Itu adalah maknanya al-qudrah. Allah mengatakan bal yadahu. Ya. Allah lebih tahu. Kok Anda apa? Ngementeri Allah. Maka kita katakan sebagaimana yang Allah firmankan tadi, a antum a'lamu amillah. Allah yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah tinggi di atas apa?
aras. Istawa, kata Mujahid Abul Aliyah, murid Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma, ala wartafa. Kok ada yang ngeyel? Oh enggak, bukan tinggi maksudnya, namun menguasai. Dari mana? Antum a'lamu amillah. Apakah Anda lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini pondasi Ahlussunnah dalam tauhid asma wa sifat. Makanya ini perlu ditegaskan terus. Ini pondasi, karena pembahasan setelahnya ini perinciannya, ini pondasinya. Kenapa kita kok menetapkan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran tentang sifatnya? Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Ya, kita hanya mengikut saja. Fa inna subhana a'lam bi nafsi wa bi ghairihi. Dalilnya tadi, antum a'lamu ahmillah. Ini namanya istifham apa? Pertanyaan itu apa? Mengingkari atau menafikan, nggak ada yang lebih tahu tentang sifat Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang menyelewengkan makna sifat-sifat Allah kepada yang lainnya, ini artinya ngomintari Allah, kurang ajar kepada Allah. Allah mengatakan dirinya punya sifat ini dan itu, kok apa mereka menafikannya ataupun mentakwil-takwilkannya? Ini kurang ajar kepada Allah. Ya, makanya yang gak berakhlak itu yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun sekarang diputar balikkan. Wa hadza ta'lilun lima sabaqa min wujubi isbati ma asbatahu li nafsihi minas sifat wa man iqyasi bi khalqihi. Ucapan Syekhul Islam tadi, karena Allah lebih tahu tentang dirinya dan tentang selainnya, ini penjelasan tentang sebab mengapa wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat-sifatnya. Sekali lagi, kalau antum ditanya kenapa kok kita menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang namanya dalam Al-Quran, jawabannya apa? Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Maka kita hanya apa? Ikut saja apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mau ngomintari Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak beradab kepada Allah, menetapkan semua sifat-sifat Allah. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama as-salaf, ya. Fa innahu idza kana a'lam bi nafsihi wa bi ghairi wajaba an yusbata lahu minas sifat ma asbatahu li nafsihi wa asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah yakin Allah yang lebih tahu tentang dirinya dan tentang selainnya, maka wajib untuk ditetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat-sifatnya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal khalqu la yuhituna bi ilma. Sedangkan makhluk tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Seperti dalam ayat Kursi. Allah mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Manusia tidak bisa meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan memintari Allah Subhanahu wa taala, tetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari nama-nama dan sifatnya. Jangan ditakwil-takwilkan dengan akal-akalan Anda sendiri. Kemudian kata beliau, fahuwal mausuh bi sifatil kamal allati la tablugha uqulul makhluqin. Allah tersifati dengan sifat-sifat yang sempurna yang akal manusia tidak bisa meliputi ilmunya Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia terbatas. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di awal kitab Ar-Risalah, beliau mengatakan la yablughul wasifuna kunha 'azamatihi. Orang yang mensifati Allah nggak akan mungkin sampai kepada hakikat keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Renungkanlah tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah, namun jangan pernah memikirkan tentang zat Allah, tentang sifat Allah, karena akal tidak akan mungkin sampai kepadanya. Akal terbatas sebagaimana pandangan manusia, pendengaran manusia, kekuatan tenaga manusia serba terbatas. Maka jangan jadikan akal sebagai tolak ukur segala-galanya, apalagi dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fayajib alaina an narda bima radiya li nafsihi. Kewajiban kita ridha terhadap apa yang Allah ridhoi bagi dirinya.
Di antara zikir yang Rasul ajarkan, raditu billahi rabba wa bil islami. Di antara makna ridha yaitu ridha terhadap apa yang Allah ridhai. Allah ridha dirinya punya sifat ini dan sifat itu. Allah ridha dalam menetapkan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran yang dia miliki. Maka wajib bagi kita meridhoinya juga. Jangan apa tadi? Membangkang, menentang, mentakwilkan, ngeyel. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi tidak ridha dengan apa yang Allah ridhai bagi dirinya. Fahuwa a'lam bima yaliku bih. Allah yang lebih tahu tentang apa yang layak bagi dirinya. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Beliau mengatakan fahuwa a'lam bima yaliku bihi. Allah lebih tahu tentang apa yang layak baginya. Ya, jangan sampai ada yang mengatakan, wah nggak layak Allah punya sifat ini sifat itu. Allah nggak layak punya sifat misalnya marah, murka. Sedangkan Allah mengatakan wa ghadiballahu alaihim, Allah murka atas mereka. Kok ada yang mengatakan apa nggak layak Allah punya sifat murka? Naudzubillahi min dzalik. A antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Naudzubillahi min dzalik. Kemudian beliau mengatakan wa nahnu la na'lamu dzalik, sedangkan kita apa? Tidak mengetahui. Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya. Sebagaimana kata Allah kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang kalian tidak apa? Ketahui, apalagi manusia. Kemudian kenapa? Ini alasan berikutnya. Kenapa kok kita menetapkan apa adanya yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tentang nama dan sifatnya, tanpa menyerupakan, tanpa membayangkan, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menafikan. Kenapa? Karena asdaqu wa huwa subhana asdaqu qilan. Karena Allah firman-Nya yang paling benar. Tidak ada ucapan yang lebih benar daripada ucapan ataupun firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul dalam khutbatul hajah atau ini setelahnya, Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar, lebih jujur ucapannya daripada firman Allah? Ini juga sama, istifham, pertanyaan untuk apa? Menafikan. Tidak ada ucapan siapapun yang lebih benar, lebih jujur daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada ucapan yang menyelisih ucapan Allah, maka harus didahulukan apa? Ucapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah, sabda Rasul. Karena firman Allah asdaqu qilan, yang paling benar, yang paling jujur, asdaqu qilan, maka wajib untuk dibenarkan. Kemudian kenapa kok kita menetapkan apa adanya sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran? Karena ahsanu hadisan min khalqihi, karena firman Allah yang lebih baik dari semua ucapan manusia, yang lebih terang benderang daripada ucapan manusia. Ini yang kita sering sampaikan dalam khutbatul hajah, pembukaan kajian kita. Rasul mengatakan fa inna khairal hadisi kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Al-Quran kata Allah umul kitabnya muhkamat, terang benderang. Seperti yang sering kita berikan istilahnya contoh dalam istilahnya petunjuk di jalan, ya. Ini kalau dikatakan tamsil al-aulawi. Antum kalau lewat di jalan, ya mungkin antum lagi safar atau masuk sebuah kota yang antum belum pernah ke situ. Mungkin selain GPS antum lihat apa? Rambu-rambu jalan, petunjuk jalan, ya. Mau misalnya ke Petamon, ke Simo, arahnya ke kanan atau ke kiri, antum pasti apa?
lihat di situ. Ya. Misalnya ada ya petunjuk arahnya panahnya ke kanan. Antum bilang, oh enggak, ini maksudnya ke atas. Waras enggak? Hah? Ini petunjuk di jalan dunia yang dibuat oleh manusia. Antum ikut secara dohirnya antum atau takwilkan? Hah? Sesuai dengan dohirnya ke kanan atau antum takwilkan ke atas maksudnya? Hah? Iya, kalau antum takwilkan berarti antum apa? Ya, masuk RSJ. Ya. Ini petunjuk manusia. Antum apa? Hukumi sesuai dengan dohirnya. Antum pahami sesuai dengan dohirnya. Apalagi firman Allah. Apalagi ayat Al-Quran. Yang kata Allah, hunna umul kitab, itu muhkamat. Al-Quran, hukum asal awalnya adalah apa? Muhkamat, terang benderang. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman al-Istawa, hukum sesuai dengan dohirnya. Istiwa, tinggi di atas aras. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, dohirnya Allah punya apa? Kedua tangan, nggak sama dengan tangan makhluk, tetapkan sesuai dengan dohirnya. Kalau antum takwilkan seperti tadi, ya. Sekali lagi, ini harus kita tetapkan apa adanya sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, karena firman Allah itu yang paling jelas, yang paling terang benderang dibandingkan semua ucapan manusia. Fama akhbara bi fa huwa sidqun wa haqqun. Apa yang Allah kabarkan itu pasti benar, pasti jujur. Yajib alaina an nusaddiqahu wa la nu'aridahu. Wajib bagi kita membenarkan, tidak boleh menentangnya. Kemudian kata beliau wa alfadhuhu. Ini yang kita sampaikan tadi, lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an ahsanul alfaz. Yang paling baik, yang paling terang benderang, yang paling jelas adalah firman Allah. Maka jangan apa? Ditakwil-takwilkan. Pahami sesuai dengan yang dipahami oleh para salafus saleh. Seperti istiwa, artinya Allah tinggi di atas arsy. Para salafus saleh tidak ada yang mentakwil tangan dengan al-qudrah, wajah dengan dzat dan seterusnya. Karena apa? Lafaz-lafaz dalam Al-Quran terang benderang. Tetapkan apa adanya sesuai dengan apa? Zahirnya. Kalau manusia saja tadi membuat petunjuk jalan tadi, antum pahami sesuai dengan zahirnya, apalagi firman Allah, namanya qiyasul aulawi. Nah, wa afsahuha wa awdahuha. Ayat-ayat Allah, lafaz-lafaznya itu yang paling fasih, yang paling awdah, yang paling terang benderang. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan menetapkan ayat-ayat sifat sesuai dengan apa? Dohirnya. Sebagaimana kata ulama salaf, amirruha kama ja'at. Tetapkan, pahami ayat-ayat sifat sesuai dengan apa? Ja'at, dohirnya. Karena apa? Kalam Allah yang paling terang benderang. Sedikit lagi, sabar. Wa qad bayyana ma yaliqu bi minal asma was sifat, atamma bayan. Dan Allah telah menjelaskan nama-nama pada sifatnya dengan sebaik-baiknya penjelasan, sejelas-jelasnya penjelasan. Fayajib qablu dzalik wa taslim lahu, maka wajib menerimanya, tunduk patuh, menetapkan apa adanya, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang mungkin saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.